Halo semua, kembali lagi di video catatan Wibu. Kanojo Hoshi di sini, kenalin ya. Buat yang baru nonton, pasti baru. Dan video catatan Wibu adalah video yang berisi tentang video reviewku secara subjektif atau opini pribadi ya. Dan juga aku selipkan beberapa informasi tentang anime yang akan aku review. Jadi langsung aja ya kita review anime Suka episode catatan Wibu episode ke berapa ini ya? 19 apa 18. Oke, ini adalah salah satu anime yang membuatku mendapatkan perasaan yang cukup menarik ya, kayak aku dapat senangnya, aku dapat sedihnya, jadi ada sedikit roller coaster feeling ya, aku bisa menyebutnya seperti itu, tapi tidak yang ekstrim kayak sedih banget sampai aku kayak oh my god gitu, enggak, tapi setidaknya aku bisa mendapatkan feeling dari animenya, meski bisa dibilang untuk sekali beranime drama yang banyak banget hal yang perlu dibahas. Menurutku ini world buildingnya terlalu luas, dan anime cuma 12 episode ini mirip-mirip sama Sugar Apple Fairy kemarin yang aku bahas kemarin itu. Tapi di sini adalah yang menjadi poin yang ingin aku bahas, dari poin yang baiknya itu adalah dia ini masih memiliki sesuatu yang di Sugar Apple itu nggak punya gitu ya. Ini apa perasaan yang bisa didapatkan dari event-event yang disampaikan. Jadi dari storyboardnya aja udah memperlihatkan bahwa anime ini adalah anime yang compact untuk bisa dinikmati secara tanda kutip genre dramanya. Kita mulai dulu ya dari bahasa gambaran kasar dari judul dulu lah gitu. World End atau akhir dunia, atau kalau bahasa Inggrisnya what do you do at the end of the world, are you busy, will you save us gitu. Atau bahasa Jepangnya shumatsu nani shitemasu ka, isogashi desu ka, sukutte moratte ii desu ka ya. Kita sebut singkatnya tuh suka-suka. Dari sini tuh udah kelihatan gitu dari judulnya aja dah. Wah, ini kayak ibalah gitu, membuat diri penonton atau penikmatnya tuh udah merasa iba dari judul aja gitu. Udah kayak kita lihat, will you save us? Apa nih maksudnya nih? Apa nih gitu kan. Jadi gambaran dari judulnya aja dah cukup kuat menurutku. Lalu kita masuk ke sinopsis. Seorang pemuda bernama William Smash, gimana nyebutnya, yang bertarung melawan makhluk asing, dan pada akhirnya dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengorbankan dirinya, meninggalkan orang-orang yang ada di belakang dia, dalam kata kutip kayak ya meninggalkan orang-orang yang dia kenal demi bertarung melawan monster itu. Tapi pada akhirnya dia kalah ya. Tapi waktu berlalu 500 tahun kemudian, di sebuah gua atau di sebuah ekspedisi tim itu menemukan seorang pemuda yang terperangkap dalam sebuah kristal ya, terus bisa dibilang membatu atau mengkristal apapun itu, dan ternyata itu adalah William Smash itu sendiri. Jadi dia pada saat pertarungan akhir itu bukannya meninggal tapi malah menjadi batu, cuy, terkutuk, durhaka sama orang tua. Jokes. Dan pada saat dia mengetahui dia bangun dari tidur lamanya selama 500 tahun, umat manusia itu sudah punah 500 tahun kan. Di pertarungan dia terakhir itu dia masih memiliki ingatan di masa lalu dia, bahwa yang pada saat itu 500 tahun lalu itu masih ada teman-temannya, masih ada kayak saudara-saudaranya. Tapi ternyata setelah dia bangun, dia mendapati hanya ras yang lain kayak Furih gitu. Itu isi dari animenya tuh Furih semua gitu, dan juga ada beberapa peri. Dan ceritanya itu dimulai ketika William Smash itu sedang jalan-jalan iseng ya, kayak biasa aja iseng di sebuah distrik Pulau Mengapung, di mana dia bertemu dengan seorang peri. Sebenarnya aku ingin menjelaskan sedikit tentang world buildingnya, tapi aku ingin kalian mencari tahu sendiri. Dan menurutku animenya juga akan menjelaskan secara tipis-tipis world buildingnya. Inilah yang mengapa aku bisa nyebut di awal tadi, ini anime yang sangat-sangat luas pemaparannya, tapi masih bisa mendapatkan feeling yang cukup bagus, cukup baik lah penyampaian storytellingnya. Kita langsung masuk ke autornya.
Autornya itu bernama Akira Kareno. Ya cukup itu doang ya, aku nggak dapat biografi tentang dia tuh siapa, perempuan, laki-laki atau apa, aku kurang tahu soal itu. Tapi biasanya aku akan nyantumin Twitter account dari autornya ya, nanti aku taruh di sini Twitter accountnya, jadi mungkin kalian bisa nyari-nyari, scroll siapa tahu dapat informasi biografinya. Lalu kita masuk ke about and production. Ini adalah novel ringan atau light novel yang ditulis oleh Akira Kareno dan diilustrasikan oleh Ue. Ini untuk novelnya dia seperti itu. Lalu volume pertamanya dipublish di November tanggal 1 di tahun 2014. Udah cukup lama ya, 2014 ya. Di bawah percetakan Kadokawa Sneaker Bunko. Ini anaknya Kadokawa. Lalu untuk volume kelima dan terakhir dirilis pada 1 April 2016. 2 tahun setelahnya ini hitungannya, 1 tahun setengah lah ya. Dan ada side story-nya juga yang dirilis di 1 Februari 2017, masih lanjut sampai 2017. Dan mendapatkan lanjutan sequel dengan volume pertama yang rilis pada 1 April 2016, bertepatan dengan berakhirnya seri originalnya. Lalu volume 11 dan terakhir itu dipublish pada 30 Juli 2021. Maksudnya sequel itu apa? Ini cerita originalnya itu adalah cerita yang akan dibawakan di animenya. Jadi buat yang penasaran untuk lanjutannya, ini mungkin bisa aja kalian nonton di sequelnya, baca sequelnya. Aku harap suara noise-nya nggak terlalu keras ya untuk suara hujannya. Dan juga mendapatkan beberapa adaptasi ya, seperti adaptasinya anime dan adaptasinya manga. Kita mulai dari adaptasi manga. Adaptasi manga itu diilustrasikan oleh Kaname Seu ya, gimana bacanya. Dan untuk adaptasi animenya itu diumumkan seiringan dengan volume kedua dari Sukamoka. Bisa dibilang volume kedua ini sequelnya ya. Tadi kan originalnya itu sudah tamat di tahun berapa ya, 2016. Dan pengumumannya itu di 2017 untuk animenya. Animenya tayang perdana pada April 2017 dan digarap oleh 2 studio teman-teman. 2 studionya. Satu studio pertamanya itu Satellite judulnya, namanya. Dan yang kedua itu C2C atau sebutannya Shitsutsi. Gimana ya itu? Untuk staff-staffnya ya, direkturnya itu ada Junichi Wada. Untuk scriptwriternya itu ya Akira Kareno itu sendiri, author original. Terus ada Marika Mochizuki, Shingo Nagai, terus ada Toshizo Memoto. Untuk musik compose-nya itu Tatsuya Kato. Ya, langsung kita masuk ke reviewnya ya. Kita mulai dulu dari grafis. Anime itu pasti review pertamanya itu apa? Motion visual grafisnya. Karena digarap oleh 2 studio, yang pertama Satellite dan juga C2C. Aku sempat ngelihat project yang pernah mereka kerjakan, itu memang mereka tuh spesialis untuk pengerjaan fantasi ya, banyak sekali tema-tema yang setipe dengan itu. Jadi ketika mereka menggarap itu, mereka sudah terbilang cukup berpengalaman dan gak ada masalah lah untuk soal grafis dan visualnya sendiri. Menurutku storyboardnya baik, mereka bisa memang ya memberikan esensi dari animenya, dari cerita yang ada di novelnya. Dan intinya sendiri itu masih terbilang dapat kita ya, maksudnya apa, penjelasannya mungkin ada beberapa secara tipis-tipis, pengertian tentang ABCD, banyaknya world building dan apa yang terjadi itu sebenarnya dijelaskan secara kasar kan. Tapi poin utama atau event yang terjadi di animenya itu masih terbilang dijelaskan dengan baik. Dan untuk ya ini masih termasuk dalam kategori grafis ya. Warnanya menurutku ini cukup vibrant untuk anime fantasi, maklum lah ya, anime fantasi itu warnanya pasti setipe-setipe mirip-mirip. Terus vibe fantasinya seperti itu. Motionnya sendiri menurutku karena ini bukan anime yang dibasiskan atau dikhususkan pada action, jadi menurutku ini masih terbilang oke. Masih bagus untuk motion grafisnya. Dan untuk 3D, penggunaan 3D memang ada beberapa yang menurutku penggunaan 3D-nya agak kontras, tapi sejauh ini kayak bukan menjadi sesuatu hal yang kayak itu 3D-nya cringe gitu. Enggak, ini 3D-nya masih terbilang enak untuk dinikmati. Kalau untuk alur ceritanya, aku pribadi sebenarnya sangat-sangat tertarik terhadap world building yang dibuat sama autornya tentang apa ini, apa itu. Terus
kenapa bisa seperti ini, kenapa bisa seperti itu sebenarnya aku suka. Banyak banget hal yang bisa disampaikan di situ, banyak banget misteri yang masih belum terungkapkan di situ, tapi animenya hanya menjelaskan tipis-tipis lah ya tentang apa yang ada di situ, terus apa yang terjadi di situ, terus apa ini, apa itu. Banyak sekali pertanyaan yang pasti orang-orang yang udah nonton tuh pasti banyak nanya, ini kenapa sih, ini apa sih, itu apa, ini apa gitu. Tapi mereka menjelaskannya secara tipis-tipis gitu, kayak selalu aja masih mempertanyakan sesuatu. Dan ya karena memang fokus mereka adalah menjelaskan ya, ini menjelaskan tentang cerita teman-teman, bukan soal world buildingnya ini kenapa atau apa. Karena memang nanti waktu aku ngeris sedikit tentang novel-novel prequel dan juga sequelnya juga memang ada penjelasan lah di situ tentang kayak prequelnya nanti sebelum cerita ini dimulai, nanti apa aja yang terjadi, terus setelah cerita animenya ini juga bahkan ada penjelasannya langsung di situ. Mungkin buat teman-teman yang tertarik untuk ngebaca novelnya bisa aja baca novel, atau mungkin yang udah baca novelnya ya bisa aja komen-komen di bawah ya. Kalau bisa sih jangan spoiler, oke? Dan banyak sebenarnya aspek yang aku bisa bilang ini implicit ya, dan sangat-sangat tersirat banget makna-maknanya. Aku bisa bilang ini anime yang mengusung tentang tema perang dan sepertinya seperti itu, perang terus kekacauannya setelah perang, terus korban-korban perang, orang-orang yang ditinggalkan. Ini sebenarnya temanya cukup berat, menggunakan tema-tema perang. Tapi mereka benar-benar mengemasnya untuk bisa dinikmati beberapa untuk usia-usia tertentu lah ya, bukan kayak ini anime yang sangat berat banget, mengandung tema, mengandung makna yang cukup dalam dan harus bisa dimengerti. Karena ini anime yang bertemakan perang, kalian harus tahu bahwa perang itu gini. Aku nggak sejauh itu menangkap itu, tapi aku bisa mengerti kenapa autornya atau pengarangnya itu berusaha menyampaikan apa yang terjadi di sisi lain perang itu, atau efek atau dampak perang itu seperti apa. Aku menangkapnya seperti itu dari ceritanya. Untuk genre yang menurutku ya, genrenya kan di sini ada fantasinya, ada dramanya, ada romansnya. Menurutku ya mereka memang memfokuskan itu di bagian itu dan membuat potensi dari genre-genre itu cukup keluar lah ya, dengan 12 episode world building yang sangat luas sekali. Banyak hal yang masih bertanya kan, mereka masih bisa memfokuskan ke beberapa aspek-aspek penting yang ada dalam cerita tanpa meninggalkan kesan buruk gitu loh, tanpa memberikan kayak efek yang sangat-sangat kayak nggak hampa gitu. Setidaknya ada feelingnya sedikit lah, karena ini anime drama kan. Meski pada kenyataannya sendiri aku bisa bilang anime ini adalah fast pace, jadi pace-nya tuh cepat atau alur penciptaan pembawaan cerita tuh cepat banget. Yang ku tahu ya, pada kenyataannya formula untuk anime drama itu biasanya setidaknya untuk dalam lingkupnya kecil, untuk 12 episode tuh lingkupnya dikecilkan dan memfokuskan ke hal-hal yang memang difokuskan untuk target endingnya itu loh, supaya kalian bisa mendapatkan perasaannya itu nanti di ending dan penutupannya ada efeknya gitu. Dan ya menurutku cerita dramanya sendiri sih cukup dapet lah ya, sampai membuat aku kayak gitu loh rasanya. Cuman pada sisi lain aku melihat bahwa endingnya cukup agak-agak gimana gitu loh teman-teman. Tapi aku merasa itu udah cukup baik, endingnya udah cukup oke, tidak gantung gak ya itu anime itu endingnya gantung apa enggak ya menurut kalian? Kalian yang udah nonton komen lah boleh. Lalu kita review karakter aja. Oke, untuk karakternya sendiri sebenarnya ini animenya kan tadi aku bilang luas banget ini, dan banyak banget karakter yang diperkenalkan selama cerita ini berjalan, selama point of view dari karakter utama itu sendiri. Jadi banyak banget mereka bertemu dengan karakter, meski pada kenyataannya juga karakter-karakter yang dikenalkan itu tidak mendapatkan panggung yang cukup untuk bisa dikenal. Jadi ini tipe-tipe anime yang karakternya banyak banget itu, tapi impact pada beberapa event itu nggak sekontras itu. Dan aku akan ngebahas beberapa karakternya aja yang menurutku penting. Kayak satu, yang pertama protagonis utamanya itu ya MC cowok kita ya, William Hishimish. Menurutku ini adalah salah satu MC yang bagus, MC yang keren lah ya. Dia memiliki luka gitu, memiliki masa lalu, dan
author ini tahu caranya mengembangkan karakter utamanya dia sendiri. Jadi udah di build up kayak anime karakternya dia begini, nanti arahnya tuh akan dibuat ke sana, dan menurutku tuh cukup menarik ya, karena pengembangan karakter yang diberikan untuk autornya sendiri itu udah cukup bisa dirasakan untuk penonton loh, gitu kayak redemptionnya atau kayak penebusan dosa atau apa aku menyebutnya ya. Karakternya ini kan merasa bahwa dia terjerat pada sebuah masa lalu, yang dimana masa lalu itu adalah suatu hal yang mungkin memang nggak bisa diubah lagi, tapi perasaan bersalah yang memang ditinggalkan oleh masa lalu itu membuat karakter utama itu memiliki sifat kayak ABCDE gitu. Dan pertemuan-pertemuan yang ada di animenya dengan beberapa karakter itu membuat karakter utama itu berkembang dan mendapatkan karakter development yang menurutku cukup baik dari beberapa eventnya, dan akhirnya ya membuat karakter utama itu lebih menyadari hal-hal yang memang menjadi berharga dan penting untuk karakter utama, dan itu bagus. Oke, untuk Widem Mishimish. Lalu, dan yang kedua aku juga ingin mau membahas tentang Kotori atau Kotori, gimana jelas bacanya? Kotori lah ya aku manggilnya, yang si gadis itu. Untuk heroin sendiri, Kotori menurutku itu salah satu heroin ya, memang heroin yang memang dikhususkan keberadaannya itu dibuat seperti sedemikian rupa, tipe-tipe heroin yang best gitu. Tapi di sini memang kalian diperlihatkan Kotori itu bertransisi, berubah gitu, mungkin nggak secara visual aja, tapi secara karakteristik dan karakter personality. Fisik tadi karakteristik ya, secara personal ya, secara fisik ya. Maksudku aku akan lebih memfokuskan bagaimana dia berubah secara personalitinya dia, dan menurutku heroin ini sendiri adalah heroin yang menurutku cukup baik. Dia mendapatkan karakter development yang setara dengan karakter utama, dan juga beriringan karakter developmentnya dengan karakter utama ya, maklum lah ya heroin. Dan tipe-tipe heroin yang bisa kalian temuin ini tipe-tipe heroin yang sangat disukai oleh orang-orang gitu. Tipe-tipe heroin yang seperti itu mungkin kalian tahu lah ya, gambaran kasar yang heroin yang disukai semua orang, bisa semua hal, baik, cantik, dan teman-temannya. Itu hal yang dimiliki anime girl. dan aku cukup merasa puas ya dengan perkembangannya Kotori sendiri. Karakter developmentnya Kotori itu bagus, bisa dibilang mungkin buat yang udah nonton merasa ya dari awal kalian bertemu dengan Kotori, diperkenalkan Kotori, dan pertengahan Kotori itu jadi seperti apa, dan pada akhirnya Kotori sendiri tuh mengambil keputusan apa setelah banyak event yang dia lalui. Menurutku itu adalah sebuah karakter development yang cukup signifikan, bisa dirasakan dan bagus. Top lah ya untuk autornya, bagaimana dia memainkan peran heroin itu dengan baik. Memang kalau kayak gini ini perlu heroin yang memang fokus untuk MC dan nggak soal harem gitu. Meskipun anime ini sebenarnya memiliki potensi harem kalau aku melihatnya seperti itu. Dan untuk beberapa karakter ya, kayak dua peri lainnya yang menurutku itu cukup dekat dengan MC dan juga Kotori. Si kucing itu juga sebenarnya bagus, atau yang siapa itu, kudere, cewek kudere yang suka nempel sama si Widem dan nolongin Widem saat ngeriset di malam hari. Andai mereka memberikan event itu screen time-nya lebih itu akan jadi lebih bagus gitu. Meskipun ya ditampilkan cuman ya untuk tahu gitu loh, untuk tahu. Padahal peran mereka tuh memang sebenarnya besar gitu, tapi screen time-nya aja yang menurutku kurang. Oke, lanjutnya untuk musik ya. Untuk sound effect-nya sendiri, ini sound effect-nya oke lah ya, tapi untuk BGM-nya, background musiknya itu menurutku sangat-sangat menyatu dengan tema. Bagaimana mereka ngebawain BGM-nya itu, terus event-eventnya masuk, wah ini menurutku memang cukup baik loh yo. Sound director-nya ngarahin sound-nya, terus nge-compose sound-nya, beberapa lagu yang dibawakan, terus temanya juga masuk waktu event-event itu berlangsung. Misalnya ini harusnya ada lagu yang seperti ini, itu masuk gitu teman-teman. BGM-nya menurutku ini adalah salah satu BGM fantasi yang cukup menyegarkan dan memuaskan. Jadi mungkin kalau kalian yang suka banget dengan BGM atau musik-musik fantasi ini nih banyak banget unsur-unsur yang bisa kalian nikmati lah ya lewat anime ini.
Lalu ya kita mulai dulu untuk openingnya. Ini musik-musik soundtrack ya. Soundtrack dari opening itu ada Dearest Drop, itu dinyanyikan oleh Azusa Tado Koro, dan untuk endingnya ada From dari True. Dan ini adalah insert songnya ya. Pertama itu ada Kanema dari True, lalu ada Ever Be My Love Tamura Yamada, lalu ada Scarborough Fair itu dari Tamaru Yamada juga, dan Always in My Heart itu Tamaru Yamada, dan yang terakhir adalah Call You Tamaru Yamada. Ini insert song yang menurutku cukup ngena, cukup mendapatkan impact dan memberikan efek dramatis pada cerita dramanya, event-event dramanya itu. Ini insert songnya bagus-bagus juga. Lalu kita masuk ke kesimpulan yang terakhir. Apakah anime ini worth it untuk diikuti? Apakah worth it itu untuk sampai kalian mungkin brutal sampai ngikutin novelnya? Jawabannya iya, aku masih bisa bilang iya. Animenya bisa dibilang cukup padat, compact banget, dikemas dengan baik, pembawaannya baik, dan ditutup menurutku dengan sedikit tutupan yang baik. Andai saja mereka menganimekan ada atau mungkin season 2 gitu ya, supaya bisa mendapatkan penjelasan lebih, mungkin aku akan bisa memberikan ini nilai lebih gitu loh untuk animenya. Tapi ya nggak apa-apa lah ya, ini udah bagus kan dapat adaptasi anime, jadi aku nggak akan komplain tentang animenya secara berlebihan. Cuman ya tadi mungkin kalau kalian nggak suka sama yang fast pace gitu ya, atau alur yang sangat cepat itu, menurutku ini bukan menjadi sebuah opsi. Tapi buat kalian yang nggak peduli soal alur atau pace yang gimana-gimana, kalian bisa menikmati aja sih anime ini setipe sama Sugar Apple sebenarnya, tapi yang membedakan adalah sini storyboardnya dibuat jauh lebih baik dan feeling yang diberikan juga jauh lebih matang menurutku. Ya so itu aja lah ya untuk review suka-suka pada video kali ini. Buat yang udah nonton, kalian bisa kasih pendapat kalian, opini kalian tentang anime ini. Menurut kalian anime ini bagaimana? Tulis aja di bawah gitu. Atau kalau ada yang mau koreksi-koreksi tentang video ini, silakan. Mau ngasih kritik saran juga silakan. Apa ya? Ini animenya menurutku cukup bagus gitu. Siapa yang tidak sedih nonton ini? Janji tidak sedih. Sedih. Jadi sekian aja untuk video kali ini. Semoga kalian terhibur dan terima kasih yang udah nonton sampai habis. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Selamat berpuasa bagi yang menunaikan ibadah puasa. Kita ketemu di video selanjutnya ya. Kita video next. Janji gak sedih ya. Janji gak sedih. Siapa yang sedih? Janji gak sedih. Kotori.